Penelantaran anak merupakan bentuk penyiksaan secara pasif dan masuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan. Secara umum, pola penelantaran anak biasa terjadi pada keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, orang tua tunggal atau single parent, dan bisa juga terjadi pada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Tapi bagaimana jika kasus penelantaran anak terjadi pada keluarga yang mapan secara ekonomi dan memiliki pendidikan tinggi? Inilah liputannya untuk Anda. Ada kisah tentang 5 anak manusia yang tengah mengarungi masa remajanya. Orang tua mana yang tidak akan tersentuh hatinya, sekaligus timbul rasa geram melihat ulah pasangan UP dan NS yang tega menelantarkan darah dagingnya sendiri terlunta-lunta. Rumah besar yang seharusnya menjadi surga bagi anak-anak berubah menjadi penuh derita dan nestapa. Kelima anak, si kembar LA dan CK yang masih berusia 10 tahun, lantas adiknya DI yang usianya baru 8 tahun, Al yang masih 5 tahun dan si bungsu Din yang masih berusia 4 tahun hidup jauh dari belayan kasih sayang orang tua. Dan parahnya lagi, DI pun sudah berbulan-bulan lamanya dihukum tidak boleh kembali ke rumah. Ihwal terbongkarnya kasus penelantaran anak di perumahan Citra Grand Cluster Nusa Dua Blok E nomor 37 Cibubur, Jakarta Timur, lantaran para tetangga merasa curiga melihat salah satu anak UP dan NS sudah beberapa bulan dibiarkan tidur di sembarang tempat, mulai dari teras rumah orang lain hingga di pos satpam kompleks. Bagi warga kompleks, pasangan UP dan NS dikenal sebagai keluarga tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga sekitar, tapi tak pernah mereka duga bila kedua orang tua itu benar-benar tega menelantarkan buah hatinya sendiri. Oleh karena itu, dengan penuh rasa iba, warga pun bergotong royong mengulurkan tangan memberi makan bocah DI dan melaporkan ke pihak berwajib. Kalau saya tanya itu dia tidak boleh masuk rumah, dan kalau saya tanya itu dia tidak dikasih makan sama kedua orang tuanya, dari situ saya menilai mengasumsikan kalau orang tuanya itu kurang memperhatikan anak ini. Jadi dan itu kalau pergi berapa hari pun nggak dicari sama orang tuanya, ya biasa aja. Kasus penelantaran anak seperti yang dialami DI jauh dari pola yang umum terjadi. Dipandang dari faktor ekonomi, mereka hidup berkecukupan, bahkan berlebih karena memiliki rumah bagus dan ada 2 kendaraan roda 4 di garasi. Orang tua DI juga terpelajar serta memiliki pekerjaan mapan sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. Keluarga itu juga sebagai keluarga yang utuh, bukan keluarga broken home. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana lingkungan kedua orang tua DI tinggal, tim liputan Carlos Michael dan juru kamera Said Kutub khusus melakukan penelusuran untuk menggambarkan langsung dari tempat kejadian perkara di Cibubur, Jakarta Timur. Saat ini saya berada di perumahan Citra Grand Cibubur. Di depan rumah di Blok E nomor 8 ini. Ini adalah rumah dari orang tua Ade, bocah berusia 8 tahun yang diduga ditelantarkan oleh 2 orang tuanya. Orang tuanya berinisial UP, umur 45 tahun, dan NS, berusia 42 tahun. Dan UP dan NS di dalam rumah ini sebenarnya mengasuh 5 orang anak. Ade adalah anak laki-laki satu-satunya, sementara 4 lainnya adalah anak perempuan. Dan Ade dan 4 adik-adiknya saat ini telah berada di KPAI. Dan sementara 2 orang tuanya tengah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan seperti apa sebenarnya lingkungan tempat tinggal mereka? Saya bisa menggambarkan kepada Anda di depan rumah yang sudah disegel oleh polisi ini. Ada 2 buah mobil yang menggambarkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mampu. Walaupun memang rumah ini menurut warga sekitar adalah rumah sewaan yang sudah ditempati selama 1 tahun terakhir. Ada banyak warga yang mengatakan bahwa Ade sendiri ditelantarkan hampir sebulan terakhir. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda lokasi-lokasi di mana Ade ditelantarkan dan memaksa dia untuk
tidur di sejumlah tempat, diantaranya adalah rumah yang berada di pojokan blok ini. Dan tempat di belakang saya ini rumah yang tepat berada kurang lebih jaraknya hanya 7 rumah dari tempat orang tua dari Ade tinggal. Rumah di pojokan blok ini, terasnya menurut warga sekitar sering digunakan oleh Ade untuk beristirahat pada malam hari. Dan tentu kita bisa membayangkan betapa dinginnya cuaca atau suhu pada malam hari untuk seorang bocah yang berusia 8 tahun. Kemudian pos penjagaan keamanan yang berada di depan kompleks ini. Ikuti saya. Pos Satpam ini menurut kesaksian dari para pengamanan yang ada di kompleks di Blok E Citra Grand ini, setiap malamnya digunakan sebagai tempat tidur bagi bocah ini. Dan tentunya selain itu, menurut warga di sini, setiap malamnya ketika warga di sini paham dan mengetahui bahwa Ade ditelantarkan, warga di sini bersama RT dan RW di sini bersusah payah untuk bersama-sama memberikan tumpangan bergantian untuk bocah yang saat ini sudah berada dalam pengawasan dan asuhan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berbekal keterangan warga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Kementerian Sosial melakukan evakuasi bocah DI dan 4 saudaranya ke Rumah Perlindungan Anak. Menurut Sekjen KPAI Erlinda, kelima anak mengalami luka fisik dan trauma mendalam. Ada dugaan selama ini telah terjadi tindakan kekerasan dari ayah dan ibunya. Pendapat senada juga disampaikan Kanit Satuan Jatanras Polda Metro Jaya, Budi Towoliu. Ia menegaskan orang tua korban akan menjalani tes kejiwaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Dan bila terbukti orang tua korban melakukan tindakan kekerasan pada anak, bakal dikenakan ancaman pidana 5 hingga 15 tahun penjara. Iya, sebenarnya yang ditelantarkan itu memang laki-laki ya, tapi ternyata diperlakukan salah dan memang tetap ditelantarkan juga dengan kondisi yang di rumah, tapi tetap ditelantarkan karena kondisi rumahnya juga sangat-sangat tidak sesuai dengan rumah yang standar. Itu rumah bentuknya tapi dalamnya seperti mohon maaf gitu, tempat pembuangan sampah seperti itu. Sementara sangkaannya sekarang ini apa? Sangkaan menelantarkan anak di bawah umur. Ancaman hukumannya menurut dari KPAI tadi itu 5 tahun. Selain seperti penganiayaan? Penganiayaan untuk sementara sih kita masih dalami. Masih didalami ya? Ini kedua orang tua terlibat? Ya, orang tua, bapak sama ibu. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, Polda Metro Jaya selanjutnya membawa kedua suami istri itu ketika melakukan penggerbekan di rumah kediamannya di Kompleks Citra Grand, Cibubur. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Heru Pranoto, menyatakan pihaknya akan mendatangkan sejumlah ahli kejiwaan untuk memantau kejiwaan keduanya. Heru belum bisa memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan keduanya sampai pemeriksaan selesai. Apakah benar ada peristiwa yang kita persangkakan berdasarkan laporan dari masyarakat? Ya, dengan bukti-bukti dan keterangan saksi itulah nanti kita sore nanti, paling nggak nanti malam kita menggelar hasil gelar ini, kita aneh, kemudian kita akan tentukan apakah cukup bukti yang bersangkutan melakukan satu tindak pidana atau masih kurang bukti atau masih perlu pendalaman di sini. Nah, ini nanti malam kita nanti sore kita gelar dulu hasil. Nanti kita akan undang ahli ya dari psikolog untuk mendampingi dari si dua orang ini pada saat dilakukan pemeriksaan. Namun sebelum itu juga kita akan melakukan minta untuk ahli untuk melihat kira-kira arah perilaku kecenderungannya kemana si orang tua ini. Dunia ini penuh perangan, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Akhirnya, teka-teki mengapa sampai suami istri itu tega melakukan perbuatan tercela kepada kelima anaknya tersebut terkuak. Saat polisi melakukan penggeledahan, ditemukan beberapa bungkus narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya atau bong di lantai 2 rumah mereka. Penemuan itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Heru Pranoto.
Heru menambahkan, selain memastikan jenis narkotika tersebut, pihak kepolisian akan melakukan tes urin kepada pasangan suami istri itu. Tadi sore, penyidik kita melaksanakan penggeledahan di rumah orang tua dari korban yang kebetulan sebagai terlapor untuk sampai saat ini. Dan di dalam penggeledahan ini ditemukan petunjuk lain yang memang secara langsung tidak ada kaitan dengan proses penyidikan di kita. Akan tetapi muncul kemungkinan suatu tindak pidana baru karena diduga ditemukan bungkusan yang diduga adalah bahan narkotika atau sabu-sabu. Akan tetapi kita masih mencoba nanti untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Penemuan alat bukti sabu di rumah suami istri itu akan terus ditelusuri pihak kepolisian untuk memperoleh kepastian kedua orang tua itu sebagai pemakai atau pengedar narkoba. Jika nantinya terbukti sebagai pengguna, kedua orang tua tersebut akan direhabilitasi dan tidak dikenakan pidana narkotika. Sejauh ini, pasal yang dikenakan baru Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT. Nah, akhirnya dari hati ke hati karena kepandaian penyidik terungkaplah bahwa sesungguhnya katanya saya ini adalah pengguna narkoba, belum tersangka. Ya seandainya dia pengguna narkoba pun juga ya kan wajib direhabilitasi oleh negara ya. Sejauh ini KPAI dan polisi masih mengkaji kemungkinan kedua orang tua tersebut bisa kembali mendapat hak pengasuhan. Namun hal itu akan diputuskan setelah dinyatakan bersih dari kecanduan narkoba. Ini karena negara tidak ingin memisahkan para anak dengan orang tuanya. Sebelumnya pihak keluarga kelima anak itu sempat mendatangi KPAI untuk meminta pengasuhan. Namun KPAI masih mengkaji kemampuan pihak keluarga besar untuk mengasuh kelima anak sekaligus. Harus ada tahapan-tahapan tentang investigasi ataupun tes-tes yang dilakukan baik secara kejiwaan, bagaimana mereka punya cara untuk pola asuh seperti yang memang dibutuhkan kelima anak ini, dan kita di sini tidak ingin menjadi solusi yang ada nanti malah mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk kedepannya. Komnas Perlindungan Anak menilai kedua orang tua anak tersebut dapat dipidana dan dicabut hak asuhnya karena telah melakukan penelantaran dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari peristiwa ini ada peristiwa yang sangat di luar akal sehat kita, karena orang yang melakukan penelantaran itu sadar betul, bahkan dia betul-betul tahu bahwa itu adalah merupakan tidak pidana, tapi dia lakukan. Oleh karena itu konsekuensinya pidana. Itu bisa dikenakan pasal 80, 81, bahkan bisa ditambahkan sepertiga dari hukuman itu. Jadi bisa ancamannya 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun karena dilakukan secara sadar oleh orang. Tidak bisa lagi kita kembalikan di situ, tapi ada peran serta negara. Artinya bahwa pemerintah tidak boleh alpa di situ, karena konstitusi dasar kita menyatakan adalah fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan dipelihara oleh tetangga negara. Oleh karena itu negara tidak boleh juga tidak hadir di situ. Apapun alasannya, ketika anak membutuhkan pertolongan negara, pertolongan dari pemerintah nggak boleh alpa di situ, harus hadir. Bagaimana caranya? Itu urusannya pemerintah. Untuk mengetahui kondisi kejiwaan dan fisik kelima anak yang ditelantarkan itu, psikolog Profesor Sarlito Sarwono juga turun tangan melakukan observasi. Hasil observasi menunjukkan kelima anak itu terindikasi stres dan trauma panjang. Namun salah seorang anak berinisial DI yang sempat diusir dari rumah telah dapat berkomunikasi dengan baik. Namun keempat saudaranya yang berjenis kelamin perempuan masih sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selain faktor psikis, kelima anak yang menjadi korban penelantaran orang tua juga menjalani proses pemeriksaan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Yayo, kelima anak ini menjalani pemeriksaan fisik luar dan diketahui 3 dari 5 anak tersebut mengalami infeksi di bagian tubuh mereka. Namun belum bisa dipastikan apakah infeksi yang dialami ketiga anak tersebut merupakan infeksi akibat perlakuan orang tua mereka terhadap anaknya itu. Rencananya kelima anak tersebut akan dijadwalkan datang ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan psikologi tingkat lanjut. Pemeriksaan fisik tadi masih pemeriksaan ini oleh dokter anak tadi. Belum psikis ya, Dok? Kenapa? Belum psikis. Nanti direncanakan untuk pemeriksaan psikologi atau psikiater nanti. Kalau untuk sakitnya, Dok, apa? Infeksi, sakit infeksi. Infeksi di Cuma kita nggak bisa spesifik infeksi apa. Berarti, Dok, ke depannya kelima anak ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan? Iya, pemeriksaan lanjutan.
Bagaimanapun juga, dalam kasus ini negara harus hadir dan tidak bisa absen. Karena itu menjadi kewajiban negara sesuai konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tim Liputan Berita 1.